Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Yudhistira Education. Kali ini saya akan membahas tentang koordinat kartesius. Biasanya ini dipelajari di kelas 8 SMP. Nah, apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius bermula dari kata Kartesius. Nah, itu dari tokoh Descartes, tokoh matematika yang memperkenalkan tentang koordinat kartesius. Descartes mengenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik dan objek tertentu dengan menggunakan dua sumbu yang tegak lurus. Koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Di sini terdapat contoh koordinat kartesius. Di sini terdapat ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Begitu juga letaknya. Untuk yang garis mendatar itu biasanya disebut dengan sumbu X. Kemudian untuk yang vertikal atau berdiri itu disebut dengan sumbu Y. Pada kuadran 1 biasanya di sini terdapat titik D. Nilai X-nya biasanya bernilai positif dan Y-nya negatif. Kemudian untuk di kuadran 2 sumbu X-nya bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 3 sumbu X-nya itu titik X-nya bernilai negatif, kemudian untuk titik Y-nya juga bernilai negatif. Kemudian untuk yang kuadran 4 titik X-nya itu bernilai positif dan titik Y-nya bernilai negatif. Untuk selanjutnya, posisi titik terhadap sumbu X. Nah, di sini terdapat koordinat kartesius dan di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 masing-masing ada dua titik. Nah, pada kuadran 1 terdapat titik A dan B. Kemudian untuk di kuadran 2 terdapat titik C dan D. Di kuadran 3 terdapat titik E dan F, dan di kuadran 4 terdapat titik G dan H. Nah, di sini pada kuadran 1 terdapat titik A. Titik A ini kita dapat lihat itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, jadi dapat ditulis 3,6. Kemudian untuk yang B itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X, maka ditulis 4,4. Kemudian kita berpindah ke kuadran 2. Di sini terdapat sumbu titik C dan titik D. Pada titik C itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, maka ditulis negatif 4,3. Di sini X-nya bernilai negatif. Kemudian untuk yang titik D. Nah, di titik D itu berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Maka ditulis negatif 6,5. Di sini X-nya juga masih bernilai negatif. Kemudian untuk yang titik E dan F itu kita berpindah ke kuadran 3. Nah, pada titik E di sini berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Maka ditulis negatif 5 dan negatif 5. Untuk yang F juga sama. Di sini berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Maka ditulis negatif 3, negatif 3. Oke, kemudian kita berpindah lagi untuk ke kuadran 4-nya. Di sini terdapat titik G dan titik H-nya.
Untuk titik G itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, maka ditulis 2, negatif 6. Di sini pada kuadran 4 yang bernilai negatif adalah titik Y-nya. Untuk titik H-nya, di sini titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X, maka ditulis negatif. Maka ditulis 6, negatif 5. Dan di sini masih sama, yang bernilai negatif itu adalah Y-nya. Untuk selanjutnya, posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Titik asalnya di sini adalah 0,0 dan titik tertentunya dimisalkan dengan titik AB. Di sini terdapat denah perkemahan ya, digambarkan dengan koordinat kartesius. Ada hutan, pos 1, pos 2, kemudian pos 3, kemudian ada tenda 1, tenda 2, tenda 3, ada pasar, perumahan, hutan, teka-teki tersembunyi, pemakaman, dan ada kolam juga ya, ada tanah lapang. Nah, di sini kita dapat menentukan jarak antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Kita dapat lihat pada tabel berikut ya. Nah, untuk nomor 1 untuk perumahan itu terdapat di titik 6,5. Untuk menuju tenda 1 atau jarak menuju tenda 1 atau sebaliknya itu, nah, tenda 1 terdapat di titik 2,0, maka itu akan berpindah 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Oke, kita lihat lagi ya. Dari perumahan menuju tenda, sebentar, kita lihat dulu. Tenda 1 ya, dari perumahan menuju tenda 1. Perumahan menuju tenda 1. Oke, tenda 1 di 2,0 dan perumahan di 6,5. Nah, tadi berpindah ya 5 ke atas dan 4 ke kanan. Betul ya. Nah, kemudian untuk dari perumahan ke pos 1, perumahan 6,5 dan pos 1 itu 2,5. Nah, di situ perumahan yang warna merah muda ya, sebelah itu terdapat di kuadran 1. Kemudian yang pos 1-nya juga terdapat di kuadran 1 itu di 2,5. Kemudian perumahan di 6,5. Nah, itu hanya berpindah ke kanan atau kiri ya. Itu kalau dari perumahan itu berpindah ke kiri, kalau dari pos itu berpindah ke kanan. Itu berpindah sebanyak 4 ya, 4 ke kanan dan atau ke kiri. Tetapi tidak berpindah ke atas ataupun ke bawah. Kita lihat. Nah, 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas atau ke bawahnya itu 0 ya, tidak berpindah ke atas ataupun ke bawah. Kemudian untuk yang misalkan ke nomor 7 ya, pos 1 ke tenda 1. Nah, pos 1 ini terdapat di titik 2,5, sedangkan tenda 1 2,0. Kita lihat ya. Tenda 1 ke pos 1. Nah, di sini tidak berpindah ke atas ataupun tidak berpindah ke kiri atau ke kanan, tetapi hanya berpindah ke atas atau ke bawah. Nah, itu sebanyak 5 ya. 5 ke atas atau ke bawah. Ya. Nah, di sini nomor 7 ya. Dari pos 1 ke tenda 1 itu 0 satuan ke kanan atau ke kiri dan 5 satuan ke atas tadi ya. Kemudian untuk yang nomor 8, pos 2 dan pos 1. Nah,
kita lihat pos 2 nya itu di titik negatif 4,4, kemudian pos 1 nya di titik 2,5. Kita lihat bersama lagi ya, pos 1 ke pos 2. Nah, di sini pos 1 itu terdapat di kuadran 1 dan pos 2 nya terdapat di kuadran 2. Nah, itu akan berpindah dari pos 2 ke pos 1 ya, atau sebaliknya itu akan berpindah satu ke atas atau ke bawah, satu ke atas atau ke bawah, kemudian akan berpindah 6 ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kalau misalkan dari pos 2 ke pos 1 itu berpindah ke kanan sebanyak 6, kemudian berpindah 1 ke atas atau ke bawah. Kita lihat, cek bersama ya. Nah, di sini 6 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah kalau dilihat dari pos 1-nya. Kita dapat lihat sendiri ya di contoh-contoh yang lainnya, atau kita ambil lagi satu contoh lagi untuk pemakaman. Nah, dari pemakaman ke pos 1. Dari pemakaman ke pos 1. Nah, pemakaman itu terdapat di kuadran 3, sedangkan pos 1 itu terdapat di kuadran 1. Nah, dari pemakaman itu kita pindah ke kanan sebanyak 7. Nah, kemudian untuk ke atasnya kita berpindah 7 juga. Kita lihat bersama. Ya, di sini dari pemakaman ke pos 1 kita berpindah 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke kanan. Jadi seperti itu caranya ya. Oke, untuk selanjutnya memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi itu memahami titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, sedangkan sekarang kita bahas memahami posisi garisnya. Oke. Nah, di sini terdapat 2 titik koordinat antara kanan dan kiri. Kita bahas yang kiri dulu. Di sini terdapat ada 4 garis. Nah, M1, M2, M3 dan M4. Di sini garis M1, M2, M3 dan M4 itu sejajar dengan sumbu Y karena itu berdiri ya, sama-sama berdiri seperti sumbu Y, jadi sejajar. Tetapi itu tegak lurus terhadap sumbu X-nya karena itu ya memang memotong tegak lurus dengan sumbu X-nya. Kemudian untuk yang kanan, untuk koordinat yang kanan ini terdapat 4 garis juga, yaitu di sini bedanya itu I1, I2, I3 dan I4. Nah, di sini garis I1, I2, I3 dan I4 itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Sampai sini paham ya? Nah, tahu bedanya antara sumbu atau koordinat yang kiri dan yang kanan. Dan di sini memang garisnya itu memang berbeda, yang satu berdiri dan yang satu mendatar, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya contoh lain ya. Nah, di sini ada 3 titik koordinat. Ada koordinat kartesius 3 ya. Nah, kita sebutkan dari kiri, tengah, dan kanan. Untuk yang kiri itu adalah salah satu contoh kedua garis yang berpotongan. Di sini terdapat garis garis I dan garis M. Nah, di sini garis sama-sama memotong di salah satu titik.
Nah, tetapi di sini garisnya itu tidak tegak lurus ataupun tidak sejajar dengan salah satu sumbunya, yaitu X dan Y. Nah, tetapi memotong sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, itu berarti salah satu contohnya ya. Kemudian untuk yang tengah. Nah, di sini adalah salah satu contoh juga kedua garis sejajar. Di sini jika garis diperpanjang itu tidak akan memotong sama sekali titik di salah satu titik. Nah, itu makanya disebut garis sejajar. Oke, di sini tetapi walaupun garis itu sejajar, di sini garis L dan M-nya itu memotong di sumbu X dan sumbu Y. Begitu ya. Tetapi itu garis L dan M-nya itu adalah sejajar karena tidak memotong di salah satu titik pun. Nah, kemudian untuk yang titik koordinat paling kanan, di sini terdapat titik dan diperpanjang menjadi garis K. Nah, titik tersebut itu disebut titik P ya di sini ya. Nah, titik P ini terdapat di kuadran 3, yaitu di titik -3, -5. Nah, suatu titik jika diperpanjang itu akan menjadi sebuah garis. Nah, di sini garis K ini kebetulan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y-nya. Tetapi di sini tidak tegak lurus ya. Nah, dan tidak sejajar dengan salah satu sumbunya, baik itu sumbu X maupun sumbu Y-nya. Maka itu memotong, tetapi memotong sumbu X dan sumbu Y-nya. Begitu. Nah, dari ketiga sistem koordinat koordinat kartesius di sini, mudah-mudahan kalian sedikit paham dengan koordinat kartesius yang dibahas di kelas 8 sekarang ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.